Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama beribadah streaming. Kita semua guru-guru sekolah minggu akan terus menemani anak-anak, mendampingi anak-anak untuk anak-anak boleh terima berkat firman Tuhan ya. Tante Rina percaya kondisi apapun tidak bisa menghalangi kita untuk terus kita dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi Tante Rina bersama seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu lagi dalam acara ibadah sekolah minggu online. Bagaimana anak kabarnya? Baik bukan? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada anak kita mau akan memujikan selamat pagi Bapa. Kita ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi kami, memberkati kami, keluarga kami Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapak kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Ini saatnya Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu.
Kiranya Tuhan, puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau berkati Tuhan, hamba-hambamu yang, oh Tuhan, melayani Engkau di dalam bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, siapa yang di sini suka main hombi lah, hombi pak? Oh, semuanya suka ya. Yuk, daripada bengong, ya, yuk kita main hombi lah, hombi pak. Yuk, tangannya mana? Kita cari gandengan-gandengan teman-teman kita ya, yang di rumah, Mama papa diajak semua main hombi lah, hombi pak. Ayo semuanya yuk. Hombi lah, hombi pak. Yesus jagoanku. Hombi lah, hombi pak. Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hombi lah, hombi pak. Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia kalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hombilah, hombimpa. Yesus jagoanku. Hombilah, hombimpa. Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hombilah, hombimpa. Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dia mati dari maut, dia kalahkan iblis. Yang buta melihat, apalagi anak, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hombilah, hombimpa. Yesus jagoanku. Hombilah, hombimpa. Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hombilah, hombimpa. Yesus idolaku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, jagoan hidupku. Dialah Tuhanku. Siapa Nana? Jagoan hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo kita sambung lagi dengan pujian 12 murid Yesus. Ayo siapa di sini yang sudah tahu umurnya Tuhan Yesus? Ada berapa Nana? 12. Yuk yang hafal yuk kita pujikan lagu ini. Yuk semuanya berdiri. Semangat. Tidak ada yang loyo. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yuk sekali lagi yuk yang hafal semuanya berdiri yuk. Simon Petrus, Andreas,
Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selak, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Yuk, berapa anak-anak? 12 murid Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapa yang di sini rindu akan firman Tuhan? Angkat tangan. Oh, semuanya kita haus akan firman Tuhan. Siapa yang di sini cinta Tuhan Yesus? Puji nama Tuhan. Semuanya cinta Yesus. Ya, anak. Kalau kita cinta Yesus, kita rindu akan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan, ku selalu cinta Yesus. Walaupun apapun yang terjadi pada saat ini, kondisi yang seperti ini, anak-anak ya, anak gak usah takut. Asalkan kita mau dekat sama Tuhan, asalkan kita selalu cinta Yesus, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menopang kita, Tuhan selalu membereskan semua persoalan-persoalan kita. Haleluya. Kita mau rendahkan hati kita, kita mau mengucapkan, ku selalu cinta Yesus. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, kita sebutkan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya katakan ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya anak-anak sekolah minggu, baik yang di sini maupun di rumah, akan mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, walaupun apapun terjadi Tuhan, kami akan tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam badai yang begitu hebat, kami tetap cinta Engkau. Karena kami yakin Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Engkau kuduskan hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukan firman-Mu di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan bersama Tante Wiwi. Saatnya kita akan sama-sama mendengar firman. Kita sudah bagi dua kelas seperti Tante Lina minggu kemarin katakan. Kelas kecil yaitu Indria dengan Batita. Mereka mendengar firman yang disampaikan Tante Yuli ya. Dan untuk kelas besar Pratama dan Madya, kita akan sama-sama mendengar firman. Tante Lina yang akan menyampaikan. Baik anak-anak, kalau di kelas kecil temanya tentang penciptaan. Kalau kelas besar hari ini kita tentang berbicara tentang bertumbuh ya. Ayo anak-anak, kita mau sama-sama sedikit berpikir. Kalau anak-anak punya sesuatu, misalnya anak-anak punya tanaman atau anak-anak hobi memelihara binatang, tentunya anak-anak menginginkan satu pertumbuhan, satu perubahan ya. Kalau anak-anak menanam benih, masa anak-anak hari ini nanam benih nanti ditunggu sampai 2 bulan, 3 bulan, loh kok tetap jadi benih ya? Atau sebaliknya ya, anak-anak yang memelihara ikan, kelinci, anjing, mungkin anak-anak waktu beli masih kecil karena umurnya masih beberapa bulan. Kemudian setelah anak-anak memelihara sudah hampir 6 bulan, artinya setengah tahun. Loh, kok tetap ya? Beratnya tetap, besarnya tetap. Waduh, ini pasti ada sesuatu yang salah. Nah, Tante percaya anak-anak tentunya sedih dalam arti kata, waduh kok gini ya? Kenapa ya? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan ini anjing. Apa ya? Apa kita yang tidak bisa memelihara? Ayo sekarang kita sama-sama belajar ya. Begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak. Selain kita mau bertumbuh secara fisik, artinya apa? Anak-anak bertumbuh, artinya setiap bulan, setiap tahun anak-anak pasti bertumbuh ya. Nggak mungkin anak-anak umur 1 tahun sampai 5 tahun tetap seperti bayi, nggak mungkin, pasti bertumbuh. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Semakin hari Tuhan mengharapkan kita semakin bertumbuh, semakin indah ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini kelas besar temanya bertumbuh. Kita akan baca di dalam Matius 13. Cerita ini ada di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 25. Tetapi kita mau baca sampai ayat ke-9 saja ya. Ayo kita baca sama-sama ya anak-anak. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, anak-anak, perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, firman Tuhan tadi katakan ada 4 hal yang Tuhan katakan. Yang pertama, benih yang ditabur di mana anak-anak? Di pinggir jalan. Yang kedua, di batu-batu. Yang ketiga, di semak duri. Dan yang keempat, di tanah yang baik. Ya, tetapi Tante Rina tidak membahas semua. Setiap minggu kita akan bahas satu persatu. Pagi hari ini Tante mau bahas tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, anak-anak, siapakah penabur itu? Ketika orang itu menabur, siapakah penabur? Penabur itu adalah orang yang menaburkan firman. Jadi penabur itu adalah orang yang menaburkan firman. Ya, jadi jelas ya anak-anak, penabur itu menabur di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu menerangkan tentang apa anak-anak? Tempat. Jadi artinya benih itu ditabur di pinggir jalan. Di satu tempat pinggir jalan itu berarti artinya apa anak-anak? Tempat firman itu ditaburkan, yaitu berbicara tentang orang-orang atau mereka yang mendengar firman. Jadi tempat benih itu ditabur di pinggir jalan. Jadi orang-orang yang menerima firman, yang mendengarkan firman, ya. Tetapi datanglah iblis dan mengambil firman yang baru saja ditabur. Jadi iblis mengambil firman dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, anak-anak, kalau Tuhan selalu menginginkan kita bertumbuh, tetapi iblis sebaliknya, iblis mau menghancurkan dan membinasakan. Nah, anak-anak, Tante mau kalau anak-anak mendengar firman, siapkan hati anak-anak, ya. Jadi kalau kita sadar, anak-anak, sikap hati yang benar itu lebih tinggi nilainya daripada semua persembahan yang anak-anak berikan kepada Tuhan. Bukan berarti anak-anak tidak boleh memberikan persembahan. Tante percaya anak-anak rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ingat, sikap hati yang benar nilainya lebih tinggi dari sebuah korban. Ya, itu Amsal yang mengatakan. Kalau anak-anak mau baca, anak-anak bisa baca di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga. Tuhan menginginkan sikap hati yang benar. Anak-anak, kalau kita mau membaca di dalam Yohanes 15, di sana berbicara tentang apa anak-anak? Pokok anggur. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, maka ia akan berbuah. Nah anak-anak, kalau berbicara tentang pokok anggur, kalau sebuah ranting melekat kepada pokoknya, dia akan hidup, bertumbuh dan berbuah. Tetapi kalau ranting ini lepas dari pokoknya, Tante percaya, jangankan bertumbuh, ya tidak mungkin. Karena apa? Dia akan mati anak-anak, ya. Jadi kalau anak-anak mendengar firman, siapkan hati, miliki sikap hati yang benar. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terlebih, kalau anak-anak siapkan hati anak-anak,
maka setiap firman yang ditabur itu akan hidup anak-anak. Jadi benih itu hidup, bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau tidak hidup, jangan berharap bertumbuh apalagi berbuah, ya. Jadi poin yang pertama yaitu tentang benih yang ditabur di pinggir jalan. Ingat, di pinggir jalan berbicara tentang tempat. Apa itu? Adalah hati orang-orang yang mendengar firman. Tidak hidup karena anak-anak tidak memberikan tanah yang baik, hati yang siap untuk dibaca. Jadi setiap firman yang anak-anak dengar, semuanya sia-sia karena semuanya akan berlalu. Karena apa? Akan dimakan burung. Kalau kita baca di Injil yang lain, di Lukas, itu kalau di pinggir jalan anak-anak itu akan diinjak-injak orang dan dimakan burung. Kalau kita mengerti kata diinjak-injak, artinya apa? Sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang yang tidak ada nilainya anak-anak, ya. Jadi setiap firman yang anak-anak dengar itu semuanya sia-sia, semuanya terbuang. Dan siapa yang mengambil? Iblis yang mengambil. Jadi kalau anak-anak tidak memberikan hatinya, anak-anak tidak memiliki sikap hati yang benar setiap kali mendengar firman, maka Tante Lina percaya anak-anak tidak akan pernah mengerti, anak-anak tidak akan pernah menerima firman itu, karena firman itu dicuri oleh iblis, ya. Jadi jangan pernah berharap anak-anak bisa bertumbuh, karena setiap firman yang anak-anak dengar tidak tinggal di dalam hati anak-anak. Nah, anak-anak, kalau pagi hari ini Tante menjelaskan tentang siapa penabur itu, apa arti kata di pinggir jalan, nanti minggu berikutnya anak-anak akan dengar dari guru sekolah minggu poin yang kedua. Begitu juga di Batita, ya, tentang penciptaan hari pertama, penciptaan hari kedua. Setiap minggu guru-guru akan menjelaskan, ya. Sekali lagi anak-anak, Tante mau katakan bahwa penabur adalah orang yang menaburkan firman, orang yang memberitakan berita baik, orang yang memberitakan berita keselamatan, ya. Kemudian di pinggir jalan sudah jelas, ya anak-anak. Di pinggir jalan adalah satu tempat, berbicara tentang tempat, yaitu apa? Hati kita. Ya, jadi mari anak-anak miliki hati, miliki sikap hati yang benar, karena sikap hati yang benar nilainya lebih tinggi dari sebuah persembahan. Itu dijelaskan di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga, ya. Ayo anak-anak, mungkin anak-anak mau baca, ya. Kita baca sama-sama Amsal 21 ayat yang ketiga. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban, ya. Korban di sini adalah korban persembahan, ya. Mungkin ada banyak persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, mungkin untuk pelayanan. Anak-anak, kenapa kita dikatakan sikap hati yang benar nilainya lebih tinggi dari persembahan? Karena mungkin banyak orang, ya, dengan memberikan persembahan ada maksud yang tersembunyi atau motivasi tertentu. Oleh sebab itu, tapi Tante Lina percaya anak-anak Ambengan memberi dengan tulus, memberi dengan motivasi yang benar, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Tante Lina percaya. Jadi pagi hari ini Tante mau supaya anak-anak sekolah minggu memiliki sikap hati yang benar ketika mendengar firman, supaya firman itu tumbuh di hati anak-anak, ya, tertanam, supaya anak-anak boleh bertumbuh, berbuah, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi di pinggir jalan tadi, ya. Itu berbicara tentang tempat, yaitu hati kita. Nah anak-anak, mulai hari ini kalau anak-anak dengar firman, kita mau fokus, miliki hati yang benar, kita cari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh terima berkat firman, supaya di dalam setiap firman ada berkat kekuatan yang menjadikan anak-anak makin berkenan dan indah di hadapan Tuhan, ya. Nanti minggu depan anak-anak akan dijelaskan dengan guru sekolah minggu tentang benih itu ditabur di batu-batu, ya. Jadi hari ini di pinggir jalan. Jadi sudah mengerti, ya anak-anak, siapa penabur itu? Orang yang menyampaikan firman, orang yang menyampaikan kabar baik, yaitu tentang keselamatan. Kemudian di pinggir jalan
artinya sebuah tempat berbicara tentang tempat, yaitu hati kita, orang-orang yang mendengar firman. Kalau anak-anak tidak sungguh-sungguh, anak-anak tidak siap untuk terima firman dan masukkan dalam hati, Tante Lina percaya firman itu akan hilang lenyap, dimakan, diambil iblis ya. Jadi anak-anak tidak dapat apa-apa, sehingga anak-anak tidak akan bertumbuh ya. Puji Tuhan ya anak-anak. Ingat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima tadi, biarlah anak-anak melekat kepada pokok. Kalau ranting itu lepas dari pokoknya, dia akan mati ya. Kalau ranting sudah tidak hidup, ranting itu mati, maka tidak ada gunanya. Mereka akan dikumpulkan, dibuang dan dibakar ya. Tante Lina percaya biarlah hidup kita menjadi terang, menjadi berkat, terlebih berkenan kepada Tuhan. Nah anak-anak, ayo sekali lagi kita mau berdoa ya. Kalau anak-anak tadi sudah berdoa setelah memuji Tuhan, sekarang Tante Lina mau berdoa buat anak-anak tentang sudah mendengar firman, supaya anak-anak lebih mengerti setiap mendengar firman. Mulai hari ini anak-anak berubah. Jangan konsentrasi kemana-mana. Waduh, kelihatannya baca Alkitabnya di HP, tak taunya isinya beda, yang lain-lain keluar dari firman. Itu yang membuat firman Tuhan tidak tinggal di dalam anak-anak. Jangan kasih kesempatan iblis untuk mencuri itu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah menaburkan firman kepada anak-anak sekolah minggu. Hamba percaya Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin berkenan kepadamu. Biarlah mereka boleh menyiapkan hati mereka, memberikan hati mereka untuk setiap firman yang mereka dengar. Supaya melalui firman yang mereka dengar Tuhan, mereka boleh mendapat kekuatan. Mereka boleh Tuhan semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh semakin indah, semakin sempurna dan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba percaya setiap firman yang sudah mereka dengar tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus, Engkau yang pimpin mereka Tuhan, Engkau pegang hati mereka supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengenal akan kasih setiamu. Tuhan, hamba percaya, hamba boleh berhenti bekerja, tetapi Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tante percaya luar biasa baik ya. Apalagi Tante tadi sudah sampaikan tentang firman Tuhan ya. Jadilah anak-anak satu pribadi yang indah, yang semakin hari semakin tumbuh menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya. Anak-anak, minggu besok anak-anak akan memuji Tuhan bersama Tante Gloria. Dan untuk anak kelas kecil, anak-anak firman Tuhan akan dilayani oleh Tante Lili. Kemudian kelas besar firman Tuhan akan dilayani oleh Tante Sulis ya. Tetap dengan tema yang sama. Anak kecil, kelas kecil tentang penciptaan. Minggu besok penciptaan hari yang kedua. Kemudian untuk kelas besar masih tetap tentang bertumbuh ya. Kita akan baca di dalam Matius, yaitu perikopnya tentang seorang penabur. Nah, anak-anak tetap setia untuk mendengar firman supaya anak-anak setiap minggu anak-anak dapat pencerahan ya, dijelaskan guru-guru sekolah minggu. Nah, Tante Lina percaya kalau anak-anak setiap minggu mengikuti ibadah, Tante percaya anak-anak semakin kuat diberkati Tuhan ya. Jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah supaya anak-anak bisa merasakan saat anak-anak memuji Tuhan, mendengar firman, anak-anak beroleh kekuatan. Tante Lina percaya tetaplah setia ya. Tante Lina rasa tidak ada pengumuman yang lain. Ayo kita berdoa sekali lagi sebelum kita usai ibadah kita. Tante mau memberkati anak-anak semua ya. Seperti biasa, ayo kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Selesailah sudah ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami percaya setiap firman baik di kelas kecil maupun kelas besar. Saat firman itu disampaikan Tuhan, kami yakin Roh Kudus, Engkau yang bekerja.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang menumbuhkan mereka. Biarlah Tuhan anak-anak ini boleh tetap setia walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya mereka semua sudah diberkati melalui ibadah streaming pagi hari ini. Baik waktu memuji Tuhan, baik waktu mendengar firman. Kini hamba memberkati mereka Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu kepada mereka. Kiranya kasih setia dan anugerah-Mu senantiasa Engkau limpahkan atas keluarga mereka masing-masing. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah bertugas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa kembali di minggu depan Tuhan dengan keadaan yang baik. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.